Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 15, ayat 1-10, yang berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah, yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 15, mengisahkan 3 perumpamaan tentang yang hilang, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari Lukas pasal 15, ayat 1-3, yang mengisahkan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang bersungut-sungut, melihat Yesus menerima orang-orang berdosa, bahkan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Kisah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, dimaksudkan untuk menanggapi sungut-sungut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut, sekaligus untuk menunjukkan alasan tindakannya. Yesus ingin menunjukkan misi kedatangannya, adalah untuk mencari mereka yang hilang. Ungkapan yang hilang, mengacu pada orang berdosa. Berbeda dengan kaum Farisi dan ahli Taurat, yang cenderung menjauhi orang berdosa, Tuhan Yesus justru mencari mereka supaya bertobat. Perumpamaan tentang domba yang hilang, berlatar belakang dari kebiasaan menggembala pada masa itu. Biasanya, para gembala mempunyai domba yang banyak sekali, namun meskipun dombanya banyak, seorang gembala mengenal masing-masing dombanya dengan baik. Bagi para gembala,
Domba-dombanya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap sore, ia lebih dahulu menghitung domba-dombanya sebelum memasukkan mereka ke kandang. Jika ada satu saja domba yang hilang, gembala yang baik akan berusaha mencarinya sedapat mungkin. Dari ayat 1-7, dikisahkan bahwa ada seorang gembala yang menggembalakan 100 domba, namun salah satu dari domba itu hilang, sehingga gembala tersebut mencari domba yang hilang itu, bahkan ia rela meninggalkan yang 99 domba yang lainnya. Betapa gembiranya gembala itu ketika domba yang hilang itu ditemukan. Gembala itu membawa domba yang sudah ditemukan, dan ia menyatakan kegembiraan bersama dengan teman-temannya. Perumpamaan yang kedua adalah tentang dirham yang hilang. Perumpamaan ini senada dengan perumpamaan tentang domba yang hilang yang dikisahkan sebelumnya. Dalam perumpamaan ini, diceritakan tentang seorang perempuan yang mempunyai uang 10 dirham dan kehilangan satu di antaranya. Tidak mudah mencari uang dirham yang jatuh di dalam rumah, karena umumnya, rumah saat itu tidak cukup terang, dan lantai yang berdebu, sehingga sangat mungkin uang itu tertutup oleh debu. Karenanya, ia mencari dengan sapu dan menyalakan pelita, kemudian mencari uang itu dengan cermat sampai ketemu. Ketika dirham itu ditemukan, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan bergembira dengan mereka. Dari kedua perumpamaan ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana kesungguhan Allah. Seperti sikap gembala dan perempuan yang kehilangan itu, Allah tidak akan pernah lelah mencari domba-dombanya yang hilang. Dengan penuh kesabaran, Tuhan mencari kita orang yang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Semua ini dilakukan oleh Allah supaya manusia beroleh keselamatan. Inilah karya Allah dalam Tuhan Yesus. Dia mengenal dan mengasihi kita masing-masing secara pribadi. Dia tidak menghendaki satu pun dari kita hilang atau tenggelam dalam kehidupan dosa. Dia akan terus mencari pendosa sampai ditemukannya. Walaupun hanya satu ekor yang tersesat, dan satu dirham yang hilang, tetapi yang tersesat dan terhilang itu, tetaplah harta yang sangat berharga bagi pemiliknya, untuk bisa ditemukan kembali. Maka demikianlah berharganya kita bagi Tuhan, yang menginginkan kita mau untuk bertobat dari dosa kita. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus memperlihatkan, bagaimana Tuhan menyambut dengan gembira, setiap orang yang mau bertobat dari dosanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.